Laga perdana itu selalu sulit, apalagi melawan tuan rumah. Kemungkinan menang timnas Indonesia kayak gimana ya lawan Qatar? Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Teman-teman, nanti malam, kalau saya nggak salah, pukul 10 lebih lah ya, waktu Indonesia bagian Barat, timnas Indonesia akan melawan Qatar di laga perdananya. Dan Qatar ini adalah tuan rumah, teman-teman. Ini akan sangat menyulitkan bagi timnas Indonesia. Yang pertama, menyulitkan dari segi kualitas. Kita harus akui, bukan berarti kita merendahkan para pemain timnas Indonesia. Kita memang sudah berprogres, kita banyak sekali peningkatan, tapi kita juga harus akui, kalau Qatar adalah negara yang memiliki kualitas sepak bola di atas timnas Indonesia. Entah itu senior ataupun U23-nya, teman-teman. Ini akan menjadi satu hal yang agak sulit bagi timnas Indonesia, apalagi laga perdana melawan tim sebesar Qatar. Apalagi juga Qatar didukung karena mereka tuan rumah yang pastinya akan sangat banyak penonton gitu, teman-teman. Tapi nggak tahu juga nih, karena ini kan U23, tapi saya rasa akan antusiasnya itu nggak jauh sama timnas seniornya gitu. Nah, dan Qatar memang memiliki pengalaman yang lebih dibandingkan timnas Indonesia, bukan lebih lagi ya, lebih sangat di timnas di Piala Asia U23 ini. Dan saya berharap timnas Indonesia bisa turun dengan kekuatan penuh, dan saya harap juga mereka bisa berkonsentrasi agar tetap memberikan yang terbaik di atas lapangan. Nah, untuk prediksi 11 pertama, kalau menurut saya sih di belakang, khususnya untuk penjaga gawang, udah pasti milik Hernando Ari. Saya yakin Hernando Ari akan menjadi pilihan utama. Jika dilihat dari pemain yang ada sekarang, kemungkinan 3 back di belakang akan dimiliki oleh Rizky Ridho, Komang Teguh, sama Ferrari. Sementara di sisi kanan ada Rio Fahmi, di kiri udah is number one Pratama Arhan. Nah, lini tengah nih. Lini tengah ini antara Ivar Jenner dengan Marcelino Ferdinand, atau Ivar Jenner bersama Alkan Fikri. Itu saja sih prediksi saya antara dua pemain itu. Sementara untuk 3 di depan, jelas akan pemiliknya itu Rafael Struijk dan Witan Sulaiman. Kalau seandainya kalau seandainya Ivar Jenner bermain di lini tengah bersama Alkan Fikri, kemungkinan di depan ada Marcelino, salah satunya. Dan untuk sang juru gol, saya rasa semuanya sepakat bahwa kita sangat mengharapkan Ramadhan Sananta ya. Tapi jika dilihat dari apa yang selalu dilakukan oleh Coach Sinteyong di timnas senior, yang dimana Hoki Caraka dan Ramadhan Sananta itu ada di dalam tim, maka Hoki selalu menjadi pilihan utama bagi Coach Sinteyong untuk dimainkan dari menit awal. Walaupun kita harus akui, kita tetap dukung Hoki, kita support Hoki karena dia sangat-sangat muda dan memiliki potensi. Semoga Hoki terus belajar dan terus berkembang ya, itu udah pasti. Tapi jika dilihat dari segi permainan, jelas kalau menurut kacamata saya khususnya pribadi, jelas Coach Sinteyong lebih tahu ya, dan para staf pelatih lainnya, Ramadhan Sananta lebih layak ada menjadi pemain 11 pertama dibandingkan dengan Hoki Caraka. Jadi kita berharap Ramadhan Sananta yang turun dari menit awal. Kecuali memang kalau ada strategi dari Coach Sinteyong, anggap kita akan habisin dulu nih tenaga dari Qatar dan masukkan Ramadhan Sananta di babak kedua. Yang kita tahu kalau Ramadhan Sananta sebenarnya pemain striker yang cukup lengkap. Dia memiliki sprint yang bagus, dia kuat dalam pegang bola yang dimana Hoki tidak terlalu kuat di situ. Dia juga kuat dalam berduel. Kalau duel 1 lawan 1, Ramadhan Sananta lebih sering menang dibandingkan Hoki Caraka ya, teman-teman. Tapi Coach Sinteyong jelas lebih tahu. Mudah-mudahan yang diturunkan menjadi 11 pertama ataupun pemain yang nantinya masuk di babak kedua atau di menit berapapun itu, semoga memberikan yang terbaik, karena hasil yang kita inginkan adalah kemenangan. Jika timnas Indonesia bisa bermain lebih tenang, jika timnas Indonesia bisa bermain lebih lepas, timnas Indonesia bisa mengaplikasikan strategi yang diberikan oleh Coach Sinteyong, bukan tidak mungkin menurut saya timnas Indonesia U23 ini bisa menang melawan Qatar, walaupun Qatar tim kuat dan tim tuan rumah. Kuncinya itu. Cuman kadang-kadang kalau permainan pertama itu, laga perdana itu kan sering nervous ya. Apalagi tim sebesar Qatar yang dilawan, dan juga
tuan rumah gitu. Dan nanti juga kita akan bertemu dengan Australia dan Jordan, yang Australia nggak kalah bagusnya juga gitu kan. Tapi kita akan bahas itu nanti. Nah, jika pemain mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya, mereka bisa lebih tenang, mereka percaya diri bahwa kualitas yang ada di atas lapangan semua sama. Kita tidak lebih jelek dari Qatar, Qatar tidak lebih baik daripada kita gitu kan. Jelas itu akan memberikan sebuah kekuatan bagi timnas Indonesia. Jika seandainya kita mampu juga menguasai seenggaknya lini tengah lebih sering, kita kemungkinan besar akan bisa lebih menekan Qatar, walaupun itu juga tidak menutup kemungkinan tim yang menguasai permainan bisa keluar menjadi pemenang. Apalagi dengan Coach Sinteyong yang sekarang, timnas Indonesia menurut saya lebih pragmatis permainannya, nggak terlalu banyak pegang bola, tetapi sesekali melakukan serangan balik dan itu efektif. Entah karena kita memiliki filosofi itu, atau karena memang kita belum bisa mengembangkan permainan, terutama jika bertemu dengan tim-tim besar. Karena kalau kita bertemu dengan negara-negara yang kualitas sepak bolanya di bawah kita bisa menguasai permainan. Tapi jika kita bertemu dengan tim-tim besar, contoh kita ngambil contoh timnas senior di Piala Asia kemarin, kita selalu tidak bisa menguasai permainan. Tapi memang bisa dibilang kita cukup efektif dan disiplin dalam bertahan. Jadi intinya pemain atau tim yang bisa berkonsentrasi sampai menit akhir, yang bisa bermain kompak kerjasama sampai menit akhir, itulah yang akan menjadi pemenang. Menurut saya ya, karena kadang-kadang konsentrasi dan sifat individualisme yang ada di darah timnas Indonesia ini yang selalu menjadi sulit untuk kita berkembang dan membawa kemenangan gitu kan. Karena kita tahu mungkin karena dulunya di mana kita memiliki mindset bahwa pemain yang bagus adalah yang bisa gocek-gocek bola gitu, banyak itu bagus. Tapi akhirnya sisi kerjasamanya nggak ada dan dari sebuah tim itu kalah. Walaupun bukan berarti pemain yang banyak gocek, yang banyak pegang bola, yang banyak akselerasi itu jelek, bukan. Tapi ada porsinya. Jadi maksud saya itu ada porsinya. Kapan kita harus bermain kerjasama, kapan atau enggak. Nah, dan prediksi saya, jika seandainya timnas Indonesia besok melawan Qatar, maaf dengan segala hormat, sepertinya Qatar yang akan keluar menjadi juara. Walaupun mungkin tipis 60-40% ya. Kalau menurut saya 60 ke Qatar, 40 ke Indonesia. Jika dilihat dari hitam di atas kertas. Sekali lagi, jangan kaitkan saya dengan para pengamat yang tidak mendukung timnas Indonesia. Bisa dilihat dari rekor saya sangat mendukung timnas Indonesia. Tapi kita harus terbuka, dari segi hitam di atas kertas sekarang, kita memang masih ada di bawah Qatar, walaupun saya sangat berharap, sekali lagi saya sangat berharap timnas Indonesia bisa lolos ke 16 besar, lolos ke semifinal, bahkan mungkin jadi juara. Dan besok bisa menang melawan Qatar. Tapi saya harus katakan menurut prediksi saya pribadi, jika dilihat dari hitam di atas kertas, sepertinya Qatar yang akan keluar menjadi pemenang untuk besok. Kita akan bahas lagi besok setelah pertandingan. Doakan terus timnas Indonesia dan dukung terus timnas Indonesia, teman-teman. Assalamualaikum.